Di pagi sunyi kau berdiri, Merapi bisu penuh misteri. Asapmu menari di langit biru, rahasia alam, kisah yang syahdu. Di lereng hijau tumbuh harapan, warga menanam di lahan Tuhan. Meski kau pernah marah membara, kami kembali tak pernah lupa. Kau saksi cinta dan luka di bumi ini. Dalam dentumu kami mengerti bahwa hidup tak selalu sunyi. Gunung Merapi penjaga janji, dalam panasmu tetaplah abadi. Kaki-kaki kecil naik pelan, mencari damai di ketinggian. Doa-doa di bawah angin, semoga esok tetap bening. Kau bukan murka, kau peringatan bahwa alam punya kekuatan. Namun dalam tiap gelegarmu kami belajar arti bersatu. Tetaplah abadi, tetaplah berdiri, tetaplah menanti. Merapi, kau jantung bumi ini. Gunung Merapi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Pilot Mabuk FPV. Ya, untuk video kali ini sedikit ada perbedaan ya teman-teman. Kita awali dengan sebuah lagu yang saya bikin ya. Saya bikin liriknya, kemudian seperti biasa, kini kan zamannya AI ya. Ya, kita bikin lagu pakai AI. Ya, semoga teman-teman menikmatinya ya. Nah, kembali lagi kita di penerbangan kali ini ke Puncak Merapi lagi. Ini sebenarnya di hari yang sama dari konten sebelumnya, tapi ini baterai yang pertama ya, baterai yang pertama. Kita masih menggunakan kuat yang Krakatoa 7 ya. Ini gendong GoPro
Nah, ini GoPro-nya masih merekam utuh nih. Jadi ini rekamannya adalah rekaman dari GoPro. Jadi teman-teman bisa melihat sendiri ya perbedaan kualitasnya. Yang konten sebelumnya ini kita pakai rekaman O4, dan kemudian yang sekarang ini kita pakai rekaman GoPro. Nah, teman-teman bisa dengar sendiri ya, ini sekarang karena kita ngerekam pakai GoPro, teman-teman bisa mendengar sendiri suaranya ya, suaranya propeller motornya itu. Nah, ini terlihat, ini menggambarkan seberapa kencang angin ya di lereng Merapi pada saat itu. Ini lumayan kencang banget teman-teman, sehingga drone-nya itu perlu perjuangan untuk naik ke puncak itu melawan angin yang sungguh kencang. Nah, ini di sebelah kanan kita ini adalah Gendol Valley atau lembah Gendol ya. Ini muaranya mungkin ujungnya kali Gendol ya ini. Nah, langsung saja ya kita sekarang menuju ke arah Kubah Lava. Nah, di depan kita itu menurut referensi yang saya baca itu kalau tidak salah Kubah Lava tahun 2010 ya, yang lumayan dahsyat pada waktu itu letusannya. Dan di atasnya lagi itu bersebelahan itu Kubah Lava 2018 yang baru ya. Nah, itu dinding ada sebelah kanan, dinding coroakan ini yang di sebelah kanan itu adalah bekas letusan 1909 kalau menurut referensi yang saya baca. Nah, ini yang ada asapnya. Nah, di depan sana yang masih berasap mengeluarkan asap sulfatara. Dan kalau misalkan kita lihat menggunakan kamera termal di malam hari itu, ini bagian sini tuh masih terlihat merah panas ya, ini di sini tuh. Nah, ini Kubah Lava 2010 dan 2018 di atasnya itu, ini bersebelahan. Cuman saya kurang tahu persis ya ini yang mana 2010 dan 2018 itu titik persisnya, mungkin teman-teman ada yang tahu. Nah, ini 2010 dan 2018 atasnya kalau nggak salah 2010, di bawahnya atasnya itu 2018. Nah, ini kita melihat itu Kubah Lava tengah ya, center dome dari Gunung Merapi. Nah, kita berada di puncaknya, anginnya makin terdengar ya, ini terdengar sangat kencang masuk ke mic-nya GoPro ya, ini kita bisa dengar. Dan motor dari drone ini pun bekerja keras ya untuk melawan. Lihat throttle udah di 49 ya, ini tapi drone-nya nggak maju-maju seperti itu. Jadi throttle itu kalau untuk majunya agak cepat itu mungkin harus di 50 ya, 50% throttle-nya. Jadi untuk persinyalan juga ini di jarak 4,8 km ya. Sinyal RX udah di 1 watt. Kemudian VTX-nya masih anteng ya di angka 28, 30, itu sangat aman ya di jarak sekian. Nah, kita lihat ke selatan sana yang vegetasi yang sudah menghijau, dan sebelah kanan kita itu adalah barat daya yang sangat aktif ya, meluncurkan guguran-guguran material vulkanik baik sebelah kiri ataupun kanannya Kubah Lava barat daya. Nah, kita lihat dari kejauhan ini puncak dari Gunung Merapi. Nah, di depan kita itu adalah Kubah Lava tahun 1911 ya, 1911. Kemudian sebelah kirinya lagi itu yang sebelah coakan ada jalur lava gitu, itu yang agak warna putih itu 1986, dan sebelahnya lagi di atas itu 1992. Nah, ini yang menjadi perhatian sekarang itu adalah bagian antara Kubah 1992 dan 1911 ya, itu mengarah tepat ke selatannya Gunung Merapi, karena di situ terjadi pengikisan ya, pengikisan. Nah, sampai sekarang itu
Merapi itu masih pada level 3 yaitu siaga. Jadi pihak otoritas seperti PVMBG melalui BPPTKG sudah memberikan rekomendasi ancaman bahaya untuk siaga Merapi saat ini di sekitar 5 km dari puncak. Kemudian pihak pemerintah daerah lewat BPPD akan meninjau wilayahnya yang berada di 5 km dari puncak, lebih jauh dari sebelumnya saat status waspada, yaitu rekomendasi tidak beraktivitas di jarak 3 km dari puncak Merapi. Nah, teman-teman, ada fakta menarik berikutnya tentang Gunung Merapi yang mungkin sebagian orang baru tahu ya, termasuk saya gitu. Jadi setelah membaca referensi, ternyata ada 2 gunung Merapi. Yang pertama adalah Merapi Tua, itu letaknya ada di sisi sebelah timur sana ya. Ya mungkin nanti akan terlihat jelas kalau kita mengambil gambar dari sisi utara Merapi ya, karena sekarang ini kita berada di sisi tenggara ya, jadi kurang terlihat jelas. Yang itu berdekatan dengan Gunung Bibi ya, dari arah Boyolali, dari arah Selo ya. Jadi yang sedang kita explore ini adalah termasuknya Gunung Merapi Muda ini. Jadi kalau Gunung Krakatau itu ada anak Krakatau, nah kalau di Gunung Merapi ini adalah Gunung Merapi Muda. Yaitu di depan kita itu tuh Gunung Merapi Tua tuh. Itu Gunung Merapi Tua. Jadi ini yang mudanya posisinya lebih tinggi. Mungkin nanti akan terlihat jelas ketika kita mengambil gambar di sebelah utara. Begitu. Nah, ini sebenarnya baterai masih banyak ya. Ini pakai baterai yang 2P, tapi yang 21700 ya. Ini baterai masih 3.48 volt ya. Ini masih cukup banyak ya, tapi kita memutuskan untuk pulang. Nah, sambil mengarah pulang, kita lihat tuh. Jadi dari pusat Gunung Merapi ini tuh ada banyak jalur-jalur lahar ya. Jadi ketika Merapi meletus dan meluncurkan lahar lava itu ya, material vulkanik, nah itu akan melalui jalur-jalur ini dan ada banyak, dan itu nantinya menjadi sungai yang kita sebut dengan sungai begitu. Nah, ada beberapa sungai yang berpusat di Gunung Merapi ini. Jadi ada Kali Woro itu sepanjang 6 km, Kali Gendol sepanjang 9 km, Kali Opak sepanjang 6 km, Kali Kuning 7 km, Kali Boyong 6,5 km, Kali Krasak 7 km, Kali Putih 5 km, Kali Senowo 8 km, dan Kali Trising 7 km. Satu lagi Kali Apu 4 km. Nah, yang sedang kita lalui ini adalah Kali Opak ya, Kali Opak, dan sebelahnya lagi Kali Gendol. Nanti itu akan bergabung di sebelah selatan sana ya. Nah, sedangkan sebelah kanan kita ini Kali Kuning ya, Kali Kuning sebelah kanannya lagi, jauh di sana. Nah, kita menuju pulang, kita seperti biasa lewat dulu ke Kelangon ya. Kita tengok-tengok di Bukit Kelangon. Jadi teman-teman bisa lihat ya, persinyalan dari take off sampai dengan puncak itu relatif sangat aman ya. Walaupun sebenarnya tempat take off kita tuh kurang ideal ya, karena kurang terlalu terbuka gitu. Depan saya persis itu adalah pepohonan gitu, jadi tidak bisa terlalu mepet. Nah, ini Bukit Kelangon teman-teman, tempat camping ground. Di sini juga ada arena downhill ya, downhill untuk sepedaan teman-teman yang hobinya downhill. Di sini titik startnya ada itu di sebelah sana ya, utaranya bumi perkemahan ini ya, tuh di atas sana. Nanti finishnya di Teras Merapi tempat saya take off begitu.
Nah, ini lahan baru ya, yang camping groundnya udah sampai di sini. Sebelumnya ini belum ada, saya belum pernah coba itu camping di situ. Jadi mungkin suatu saat nanti kita akan coba ya camping di situ. Nah, kita tengok ke belakang lagi, kita lihat Gunung Merapi yang sangat gagah dan menawan ya. Nah, ini Bukit Kelangon. Nah, ini nih yang baru yang saya maksudkan. Ini lahannya baru dibuka nih. Nah, sudah ada yang nenda di situ ya. Sebelumnya terakhir saya ke situ itu belum ada yang nenda karena memang baru diratakan gitu. Baru dibuka lahannya. Nah, ini Kali Gendol, guys. Ini kita di Kali Gendol. Nah, ini masuknya ke dusun atau desa Gelaga Harjo ya, Gelaga Harjo. Nah, ini jarak dari tempat kita take off itu jarak 5 km. Jadi emang ini di ujungnya zona aman ya, ujungnya zona aman. Kalau di Bukit Kelangon itu 4 km. Jadi itu masuk dalam area zona bahaya sebenarnya, zona bahaya karena kan tadi seperti saya jelaskan status level 3, status siaga itu yang direkomendasikan jarak aman itu minimal itu 5 km dari puncak Merapi. Nah, ini teras Merapi ini tepat 5 km ya dari puncak Merapi, jadi masih aman ya untuk zona yang dianjurkan. Nah, alhamdulillah ya teman-teman, penerbangannya kali ini juga selamat semuanya ya, aman, terkendali, persinyalan sangat aman. Walaupun sebenarnya RX-nya saya masih belum cukup puas ya, karena di puncak sana dia di maksimal power ya 1 watt. Harusnya idealnya itu di puncak itu maksimalnya 250 mW harusnya. Ya, nanti kita coba maksimalkan lagi untuk posisi antena RX-nya ya. Kita akan tanya-tanya lagi kepada para suhu ya, para suhu kita untuk long range. Nah, ini alhamdulillah kembali dengan selamat. Kita seperti biasa berputar-putar mengurangi kecepatan. Nah, ini di bawah kita ini Kali Gendol, guys. Nah, kita sudah melambat dan mulai menurunkan ketinggian seperti biasa. Ini untuk arah panah GPS juga sudah akurat. Kemudian jarak ke home point kita coba lihat. Mungkin ada delay ya untuk jarak dan ketinggian, itu ada delay biasanya beberapa milisecond gitu. Jadi dia tidak presisi, tapi itu normal-normal saja ya. Ini jarak 30 meter dari titik take off, dari home point. Kemudian 27, 26, kita lihat apakah seakurat apa ya untuk GPS-nya ini. Nah, kita coba ancar-ancar. Nah, ini kita ngecamp di sini, guys, dari semalam. 18 meter, 17, 16, 14, 12, 11, 10. Nah, ini kan harusnya nggak sampai 7 meter di sini ya. Nah, itu ada delay, guys. Jadi sebenarnya nggak sampai 7 meter dari titik take off-nya. Ini paling mungkin dari kita kan take off-nya di depan tadi, yaitu di bebatuan sebelah kiri saya. Oke teman-teman, gitu aja untuk video kali ini. Terima kasih yang sudah menyimak. Semoga bermanfaat ya buat teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu langit.